Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kepala saya dari mahasiswa PGS 2 ingin mewawancarai Umi terkait dengan motivasi belajar dan hasil belajar siswa yang masih tergolong rendah. Kebetulan saya mengambil mengidentifikasi masalah terkait hal itu untuk di pembelajaran bahasa Arab pada khususnya. Nah, bagaimana sih pendapat Umi atau menurut Umi tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan motivasi belajar siswa ini rendah seperti itu? Kalau menurut saya sih faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa rendah itu ada eksternalnya, ada internalnya juga. Kalau internalnya mungkin dari pribadi si anak itu memang mungkin dari dirinya itu memang kurang bersemangat untuk belajar, karena kebanyakan anak-anak kita di sini ya tidak semuanya ingin belajar, ingin punya cita-cita untuk melanjutkan itu. Mereka sudah dari sekolah gitu aja kan. Itu mungkin dari dirinya sendiri. Kemudian kalau yang eksternalnya itu dari satu faktor lingkungan. Kebanyakan siswa kita di sini kan Lingkungan keluarga. Ya, lingkungan keluarganya, background keluarganya itu kan memang menengah ke bawah. Kadang anak-anak itu juga itu jauh dari pantauan dan asuhan orang tua kan, banyak yang tinggal sama nenek, sama kakek. Jadi motivasi dari orang tua juga kurang. Itu yang eksternalnya kalau menurut saya sih. Jadi lingkungan belajarnya pun seperti itu, misalnya maksud saya itu dengan teman-teman di sekitar itu. Kalau lihat temannya tidak mau belajar, tadinya dia sudah ada semangat, tapi kalau temannya tidak belajar, terpengaruh juga, ikutan juga untuk tidak belajar. Lagi pula targetnya tidak mungkin yang punya ibu cuma hasil belajar bagaimana Umi? Karena kan banyak kadang anak-anak ini masih kayaknya KKM itu yang belum tuntas gitu. Faktor penyebabnya sebenarnya apa gitu kalau menurut? Satu mungkin daya tangkap mereka mungkin kurang, bisa itu. Yang kedua mungkin karena ya malas mungkin ikut mata pelajarannya, jadi kan otomatis kan kurang juga modal yang mereka dapat. Jadi Bisa jadi karena metode yang digunakan bisa juga media ataupun metode yang digunakan oleh gurunya, bisa juga. Itu kan semuanya pengaruh. Jadi tidak hanya dari jiwa si anak atau keadaan si anak, semuanya kan saling berpengaruh. Kadang juga kalau menurut saya pribadi ya, kita itu senang belajar itu tergantung dari guru juga. Makanya metode dan media yang digunakan oleh guru juga sangat berpengaruh. Itu menurut saya. Terima kasih banyak Umi atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya dari mahasiswa PGS 2 ingin mewawancarai Bapak selaku pakar di madrasah tingkat madrasah, yaitu selaku Pasda Muslimatul Daerah, mengenai pendapat Bapak tentang bagaimana motivasi belajar siswa atau rendahnya motivasi belajar siswa itu disebabkan karena faktor apa saja? Baik, terima kasih karena menyambut saya. Tapi kita punya pengalaman yang masing-masing dan ya, kalau berdasarkan pengalaman saya sudah bisa dibilang sudah dianggap yang senior juga tidak sih. Tapi bagi
bagi saya motivasi belajar di zaman sekarang itu sangat rendah. Saya bisa merasakan sekali perbandingan ketika saya dulu masih sekolah di SMA dengan dibandingkan dengan sekarang. Pertama yang dua itu karena banyaknya game online. Dan juga anak-anak nggak tahu, kalau dari anak-anak kita saja sih Bu, kita awalnya mereka nggak punya motivasi itu karena setelah SMA itu mereka mau ngapain. Berarti impiannya yang belum Iya. ada ya. Dari pengetahuan saya di anak-anak kita yang sekarang itu rata-rata kalau ditanya mau ngapain setelah SMA bingung. Jadi yang namanya motivasi itu harus ada sesuatu yang kita impikan dulu sehingga kita termotivasi. Nah, rata-rata kalau di anak kita kalau ditanya itu yang pertama yang membuat kita. Kemudian pergaulan dia selama di rumah maupun di sekolah lebih banyak menggunakan gawai. Jadi semua itu fokusnya ke sana sehingga siswa untuk belajar itu sangat susah. Nah, ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap ketika mereka belajar. Nah, contoh belajar bahasa Arab. Ya, kita tahu awal-awal anak-anak kita di sini bahasa Arabnya sangat kurang, kebanyakan dari siswa yang bukan dari PTS. Tiba-tiba mereka langsung bahasa Arab, sedangkan di bahasa Arab sisanya sudah baik. Anak-anak nggak punya dasar, nah sehingga itu yang membuat orang juga malas belajar. Mereka nggak tahu apa-apa, nggak ada motivasi, karena kalau kita sudah bisa sedikit saja untuk belajar itu akan sangat enak. Tapi kalau kita tidak tahu apa-apa, kebetulan belajarnya langsung tingkat tinggi, ya tentu orang akan merasa bosan. Itu menurut saya sih. Berarti ada faktor internal dan eksternalnya siswa ya. Ya. Artinya kayak dia main game tadi ataupun pengaruh dari lingkungannya, artinya itu kan faktor internal siswa yang ingin selalu bermain seperti itu. Nah, kalau selanjutnya kalau misalnya melihat dari hasil belajar siswa yang masih tergolong rendah, artinya tidak mencapai KKM, kira-kira menurut Bapak faktor penyebabnya itu apa dari hasil belajar siswa? Yang namanya pendidikan itu karena ada namanya input, proses dan outputnya. Kita tahu bahwa anak-anak kita tadi sudah dikatakan bahwa anak-anak kita ini bukan dasarnya madrasah, tapi mereka rata-rata dari SMP. Tentu itu sudah salah. Kita akan menghadapi siswa-siswa yang artinya kemampuan kerja kita harus lebih ekstra lagi di situ. Nah, kemudian tentu saja kalau sudah inputnya nggak bagus, tentu prosesnya akan bermasalah dan hasil belajar pasti akan bermasalah. Beda dengan orang-orang madrasah lain yang hanya membuka pendaftaran 3 hari saja sudah full. Beda dengan kita, karena anak-anaknya memang anak yang berkualitas, maka hasil belajarnya bagus. Nah, tapi itu tantangan buat kita, Bu. Kita menghadapi anak-anak yang masalahnya sudah ada, tapi kalau teman-teman yang di madrasah lain yang bagus-bagus itu rata-rata masalah yang begini itu sudah tidak ada di mereka. Karena mereka sudah tinggal mengembangkan. Kalau kita ini di tahap yang sudah harus KKM-nya tinggi, tapi kita menghadapi anak-anak yang masih nol tentang itu. Nah, sama saja ya. Artinya kurikulumnya masih terlalu tinggi bagi mereka ya. Bukan masalah kurikulumnya, karena kita anak-anak ini tidak tahu mau melanjutkan apa tadi. Karena kebutuhan dia itu apa? Mereka sebenarnya anak-anak yang supaya belajar agama saja masuk madrasah. Itu mau masih belajar agama sebenarnya bukan itu. Apa yang kemampuan yang dia dapat sejak awal misalnya di MTS, karena sudah digali di situ apa yang mau dikembangkan ke madrasah. Kalau dia tidak memiliki itu, cari sekolah yang bisa mengembangkan itu. Sehingga apa yang terjadi? Mereka dihadapkan dengan kesulitan yang sangat, namun sudah sulit dihadapi dengan yang benar, ya pasti seperti itu. Ya jangan heran kalau hasilnya juga akan down, karena mereka dari awal sudah sulit. Tapi di sisi lain banyak juga anak-anak kita yang sangat bagus, karena mereka juga dari awal sudah ditempa dari madrasah sehingga keberlanjutan itu sangat bagus. Jadi, ya. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya, sangat luar biasa. Semoga sesi kita dengan hasilnya. ini semoga Amin. Amin.
Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya dari mahasiswa PPG Batch 2 ingin mewawancara Ustaz tentang beberapa hal terkait dengan motivasi belajar dan hasil belajar siswa yang masih tergolong rendah. Bahasa Arab. Ya, dalam pelajaran bahasa Arab, kira-kira menurut antum faktor penyebab dari rendahnya motivasi belajar siswa itu apa? Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita berbicara tentang motivasi siswa, khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab, ada dua faktor yang sangat mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor internal sendiri, di mana siswa itu tidak mempunyai basic yang baik dari bahasa Arab itu sendiri, karena rata-rata mereka memang alumni dari SD, SMP yang tidak belajar sama sekali bahkan bahasa Arab itu. Kemudian faktor yang kedua dari anak-anak itu sendiri, kalau sepintas kita melihat, mereka tidak mempunyai target atau bahkan kalau dalam bahasa mereka ini cita-cita yang tinggi, mungkin karena belum tahu tentang pentingnya bahasa Arab itu sendiri, akan tetapi dianggapnya bahasa Arab itu adalah sesuatu yang tidak penting. Padahal kalau dari sisi kita yang khususnya beragama Islam, ya bahasa Arab itu sangat-sangatlah penting, terutama untuk urusan-urusan ibadah. Kemudian faktor eksternalnya, kita tahu sendiri bahwa madrasah kita ini hanya mempunyai waktu belajar yang sangat hanya beberapa jam dalam sepekan, sementara di madrasah belum memperlakukan penggunaan bahasa sehari-hari dengan bahasa itu masih sangat banyak menggunakan bahasa daerah. Bahkan di samping itu faktor eksternal lainnya ya sarana, kita belum mempunyai bahasa atau lingkungan madrasah kita memang secara umum ya sangat kurang mendukung untuk kemampuan siswa dalam menguasai bahasa Arab ini. Di sisi lain ya kita bukan menyalahkan kurikulum, tapi sekali lagi kalau kita kaitkan dengan internalnya anak-anak tadi dengan kurikulum yang ada sekarang, mungkin terlalu sulit bagi anak-anak untuk menguasai karena tingkatan belajarnya cukup tinggi yang harusnya bisa dilewati orang-orang yang sudah mempunyai kemampuan dasar minimal dalam berbangsa. Kalau lingkungan rumah, lingkungan keluarga bagaimana? Termasuk lingkungan keluarga, karena kita sering berkomunikasi dengan wali-wali murid, rata-rata mereka itu adalah orang-orang tua yang sibuk dalam urusan pencahariannya, kan harus mengejar ekonomi. Jadi jangankan untuk memotivasi anak-anaknya, membersamai anak-anaknya saja itu sangat kurang, karena mereka bahkan terkadang harus menginap di tempat kerjanya, tempat pencahariannya di yang kebanyakan adalah petani, kadang itu di ladang-ladang dan seterusnya. Kalau untuk hasil belajar bagaimana faktornya dari hasil belajar? Apakah mungkin metodenya atau kurikulum atau kedisiplinan? Nah, kalau hasil belajar ya itu sekali sangat terkait dengan faktor-faktor tadi, karena tidak mungkinlah sesuatu yang memang didukung oleh sarana, didukung oleh segalanya baru hasilnya tidak baik. Jadi pasti akan sejalan bahwa hasil belajar siswa itu akan terpengaruh oleh faktor-faktor tadi, faktor-faktor tersebut.
ditambah yang mungkin faktor-faktor yang lainnya yang akan mempengaruhi hasil belajar siswa sendiri. Iya. Tapi sekali lagi ini tugas kita bersama untuk bagaimana mencarikan solusi. Ya, tugas kita sebagai pendidik tidak berputus asa dengan keadaan yang ada. Kita membenahi, kita melakukan apa yang mau kita lakukan. Karena itu menjadi tugas kita. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anis, mohon maaf menyita waktunya. Di sini saya mahasiswa dari PPG Batch 2 ingin mewawancarai atau menanyakan perihal ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Anis terkait dengan motivasi belajar siswa yang rendah dan hasil belajar siswa. Nah, menurut Bu Anis seperti apa faktor-faktor penyebab dari motivasi belajar siswa yang rendah itu seperti apa? Motivasi akan mempengaruhi hasil, itu pertama. Jadi motivasi itu penting sehingga hasilnya juga bagus. Motivasi pertama yang penting itu perhatian orang tua. Karena kalau perhatian orang tua terhadap pendidikan siswa, maka hasil belajar juga bagus. Yang kedua, metode belajar. Setiap pembelajaran memiliki metode yang banyak, tapi harus pintar seorang guru memilih sesuai dengan karakter siswa, kebutuhan siswa, materi ajar. Itulah pentingnya metode pembelajaran Yang tepat begitu ya, Mbak? yang tepat. Terus yang ketiga itu adalah minat terhadap siswa. Minat terhadap siswa itu kembali lagi di atas. Kalau dukungan orang tua bagus, metode belajarnya bagus, dengan sendirinya siswa memiliki rasa enak, rasa senang dengan pembelajaran itu. Jika pembelajarannya itu monoton, metodenya juga monoton, misalnya hanya catat saja atau ceramah saja, seharusnya dikombinasikan dengan permainan, bermain sambil belajar. Dapat meningkatkan minatnya gitu Dapat ya? meningkatkan Otomatis minat siswa. motivasinya akan Meningkat. Dan untuk hasil belajar itu Ya, tidak bagaimana hasil akan belajar siswa? pernah terluput dari motivasi. Kalau ketiganya itu berjalan dengan baik, hasil belajar juga akan baik. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita menuntut pada hasil belajar, tidak menutup kemungkinan dari peran pemerintah akan adanya kurikulum dan juga isi dari materi ajar, begitu. Kalau dilihat dari kemampuan siswa ya, materinya mungkin terlalu tinggi bagi siswa dan waktu atau jamnya sangat pendek gitu, sehingga kadang tidak mencapai gitu ya, Tidak mencapai mencapai kompetensi siswa kompetensi tersendiri. siswa atau kompetensi dasar yang ada di kurikulum seperti itu ya, Pak Anis ya. Kalau misalnya setiap tahun atau setiap beberapa tahun terus diganti, belum tentu kurikulum awal itu sudah dipahami, dikuasai oleh siswa, bahkan guru pun mungkin belum. Terus diganti lagi, untuk pemantapannya mungkin tidak ada. Karena apa? Guru harus kejar tayang untuk kejar target, harus bisa menguasai kurikulum ini yang akan disampaikan kepada siswa. Kalau setiap tahun berganti, guru juga pusing. Oke, terima kasih banyak Pak Anis atas waktunya, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan nanti saya bisa menyelesaikan tugas dengan sebaik. Sukses, semangat Amin, belajar. amin, amin.